Finally, nama gua akhirnya debut di postingan grup Game Posting Ultra Power. Let's go! Grup legend yang selalu dibicarakan sama orang-orang karena berbagai macam topik-topik diskusinya yang menarik untuk dilihat ya. Dan setiap kali emang ada beberapa postingan-postingan yang mungkin saja punya banyak banget argumentasi yang bisa dibela ya, ini pasti bakal rame terus. Nah, kemarin ada salah satu teman gue ya, Om Yazir, tiba-tiba ngasih tahu kalau misalkan nama gue itu dicatut sama salah satu postingan di GPU. Katanya gue konten kreator Genshin. Wah, gue langsung seneng dong. Kenapa begitu? Karena setiap kali ada yang ngabarin ke gue, bang, lu masuk klip-klip YouTube reaction gitu, reaksi gaming Indonesia gitu. Happy. Pada akhirnya gue udah bisa bener-bener merubah image gue yang awalnya konten kreator trailer kocak ya. Buat lo semua yang gak tahu, sebelum pada akhirnya gue punya channel kedua ya, gue awalnya tuh diketahuin sama orang-orang karena trailer kocak, sekarang jadi gamers. Berarti personal branding gue yang gue ubah selama 5 tahun berjalan dengan baik. Tiba-tiba kemarin tanggal 13 Oktober Om Royko di GPU itu protes tentang ada gak sih Cece gitu ya, konten kreator yang emang main game Genshin tapi bener-bener objektif. Dia nanya nih, sebenarnya nggak yang terlalu menyerang banget, iya sih. Cuma di sini gue termasuk salah satu orang yang dituduh kalau misalnya konten kreator Genshin yang dibayar. Om Royko, gue pengen protes ke lu ya. Kenapa di antara konten kreator lain yang dituduh dibayar sama Hoyo, cuman gue doang yang dibayar dalam bentuk Primo Game? Gue paling murah dituduhnya. Sobat, kita bakal baca dulu keluhan dari Om Royko seperti apa ya. Sejujurnya ini cuman fun video doang. Oke, gua tahu kalau misalkan postingan ini nggak bisa merepresentasikan grup GPU sepenuhnya, karena lu bisa lihat member-member lain yang ada di kolom komentar ini juga pada ngedebatin ya. Jadi lu nggak adil kalau misal pada akhirnya postingan dari Om Royko doang yang emang mungkin beberapa orang menganggap ini rage baiting itu bisa mewakili game posting Ultra Power. Gue masih punya faith sama adminnya, anjay. Konten kreator Genshin kan ada banyak ya, kata dia. Dari semua CC Genshin ada nggak yang seru, natural, nggak overreact, kritik tetap ada, dan nggak takut ngekritik gamenya. Nggak dibayar dan di-endorse sama Hoyo supaya kritik tetap ada. Nah, ini nanya yang bagus nih. Ada nggak? Nih, siapa tahu ada di antara kan semua penonton-penonton ngopi ini yang tahu ada YouTuber yang emang ngesampah-sampahin Genshin tapi juga mainin Genshin. Siapa ya orangnya? Yang mungkin seneng gitu ya kalau misalnya Genshin di roasting karena bisa dapat Primo Game juga. Dan kalau misalnya tiap kali main ada beberapa momen gitu dimana justru konten kreatornya nyaranin untuk tidak bermain Genshin, karena kalau misalnya udah terbebas dari awal itu bagus justru kemajuan lu biar nggak main game gacha lagi. Ada nggak ya? Terus gila, Om Royko keren banget. Dia tuh kayak udah nge-research beberapa konten-konten kreator yang disinyalir sebagai CC Hoyo. Lucu banget. Suli, gue jujur secara pribadi nggak tahu Om Suli siapa, belum kenalan juga. Tapi gue udah pernah beberapa kali lihat kontennya untuk lihat tutorial gimana cara nge-build karakter. Mereka bilang jelas dibayar Hoyo, nggak mau nambah game gacha lain. Mungkin prinsipnya itu ya, mungkin karena emang pengen fokus ke kerjaan yang lainnya di real life gitu. Karena game gacha kalau misalnya kebanyakan juga menurut gue nih ya, secara pribadi kurang baik. Tapi gue juga sangat amat menghormati dan respect buat lu semua yang main game gacha sampai 2-3 gitu. Gak cuma main Genshin doang, tapi juga main WoA, main HSR, main ZZZ, main Arknek, main Blue Archive, main Uma Musume. Gokil, itu manajemen time-nya bukan kaleng-kaleng. Lu bisa mengalahkan presiden, anjir sumpah dah. Dan lu bisa menahan diri untuk tidak top up. Mantap. Gokil, respect banget ya. Kalahari katanya. Gue juga nggak tahu siapa beliau. Jelas dibayar Hoyo, ikut Hoyo Fest dan promosi jelas dibayar, dikit-dikit muji Genshin. Gila loh, Om Royko. Sumpah, pengetahuan tentang Genshin ya itu lebih baik dibanding gue sendiri yang dituduh sebagai CC Genshin gitu. Apa jangan-jangan Om Royko itu konten kreator Genshinnya sendiri gitu. Masuk akal gak sih? Dengan pengetahuan sebanyak ini, dengan riset sebejibun ini gitu, gue nggak yakin kalau misalnya Om Royko cuma sekedar nyampahin Genshin doang loh. Gokil. Gue tahu jelas dibayar Hoyo, gue nggak tahu beliau siapa. Ozikoto, oh ini yang rame gara-gara kemarin ngomong fokus story ya. Jelas dibayar Hoyo, ikut Hoyo Fest dan promosi jelas dibayar, dikit-dikit muji Genshin. Oh gue inget, Ozikoto itu yang sempet buat video tutorial nyelesain achievement Genshin nggak sih? Ya gue sesekali pernah lihat videonya.
lumayan lah ngebantu. Koko Bir jelas dibayar Hoyo, skip story mah dikritik, dikit-dikit tuh muji Genshin. Damn. Gua bahkan yang namanya tercatut dalam postingan ini nggak tahu permasalahannya Koko Bir anjir. Om Royko, lu harus ganti nama gue di sini please. Nama kita sama-sama R. Enggak, kalau misalnya semua tanya ke gue stand gue terkait fitur skip store-nya Genshin gitu ya, gue udah selalu bilang kalau misalnya gue bukan developernya anjing. Lu marah-marah ke gue gak ada gunanya karena bukan gue yang bikin game ya. Lagi pula gue termasuk orang yang menurut gue it's a good idea untuk ngebikin skip story. Karena apa? Karena mungkin gak semua pemain-pemain Genshin yang lama gitu ya bakalan bisa ngabisin waktu yang banyak untuk bisa mengetahui story-nya kayak gimana. Terus habis itu udah ada juga ringkasan-ringkasan story, udah ada content creator juga yang emang lihat story-nya kayak gimana gitu. Jadi menurut gue emang bagus-bagus aja. Tapi ya keputusan developer sendiri, bukan gue ya. Ada pro ada cons dan gue rasa ada yang setuju dan yang kagak, itu wajar dalam sebuah game ya. Antonius aja dibayar ikut Hoyo Fest dan promosi jelas dibayar, postingan komunitas live kemarin kritik Genshin gabung. Gue nggak tahu ya jujur Antonius aja itu siapa. Maaf Bu Panda, kemungkinan dibayar tapi ikut Hoyo Fest dan promosi jelas dibayar. Ini kebanyakan mungkin asumsinya dari ikut Hoyo Fest ya. Gimana? Keren banget. Sampai ngelis gitu. Oh ini kalau yang kreator ini, oh ketahuan nih, oh ada mukanya ditandain nih Hoyo Fest nih, set, oke, berarti dibayar. Gue anjir, dibayar dalam bentuk Primo Game. Gue pengen protes, ini jujur ya video ngopi ini, gue cuma pengen protes ke Royko. Kenapa orang-orang dituduh dibayar ya sama Hoyo, gue doang dibayar dalam bentuk Primo Game. Gue yang paling murah bayarannya. Coba ini revisi dulu biar gue gak bikin video ngopi kayak gini dah. Revisi, ini dibayar sama Hoyo, ya mungkin bisa jadi doa juga gitu. Dan gue pun terbuka kalau misalnya pada akhirnya ada beberapa game yang pada akhirnya minta promosi ke gue untuk dimainin gitu loh. Soalnya ini udah bukan rahasia lagi, ketika ada game yang baru rilis, ketika ada game yang lagi continue atau yang lagi jalan ya progress story-nya dan masih banyak lagi, itu mereka ada masa-masa marketingnya dan sesekali mungkin bakalan ngajak kerjasama, kolaborasi bareng beberapa content creator untuk ya entah itu mainin gamenya, entah itu promosi dan lain sebagainya sesuai yang diomongin sama Om Royko gitu. Jadi menurut gue sih fine-fine aja. Lagi pula lu salah, jangan nuduh nama gue yang dari channel kedua ini. Coba lu pakai Ray buat trailer, nah itu beda cerita. Game gacha Genshin doang gak mau nambah. Iya gak mau nambah karena gue rasa satu aja udah cukup. Kemarin gue udah coba buat main game gacha yang lain kayak misalnya Uma Musume, itu gue ketagihan. Kalau misalkan gue ketagihan game gacha gue lebih dari satu, gue pun bingung nanti gimana cara nge-spending uang, gimana caranya manajemen waktu. Ya gue gak se-OP kalian semua yang emang bener-bener bisa mainin game gacha tuh banyak banget. Gue masih pengen main game-game AAA, tapi gue juga AAA bang. Lu tau lah maksud gue game-game AAA kayak gimana, game misalnya obscure, game-game random gitu ya. Karena gue pun sebagai content creator gak mau stuck di satu game doang. Kalau gue gitu, gue juga pengen main Minecraft, gue juga pengen main game absurd yang lain, game horror dan masih banyak lagi. Itu ya alasannya. Mungkin Om Royko gak tahu. Terkadang muji-muji Genshin dan terkadang juga gue nyampain Genshin. Kenapa gak ditulis bagian itunya gitu loh men. Gue bahkan ketika ada teman-teman gue yang nonton ya bang, ini Notecrack kayaknya bagus banget nih update-annya. Ini waktu yang tepat gak sih buat comeback bro? Lu udah keluar dari game gacha, lu yakin pengen balik lagi? Udah lu nonton gua aja. Bahkan sampai ngomong kayak gitu loh. Tapi gak apa-apa, ini bukan sekedar klarifikasi agar gua gak pengen tercatut gitu ya namanya di sini. Ada atau kagak gak masalah, ini cuman lucu-lucuan aja kalau misalnya dari pikiran gue. Nggak tahu kalau misalnya dari pikiran Om Royko apa beneran menyerang atau kagak, tapi lucu sih kalau misalnya pada akhirnya nama gue masuk ke sini. Thank you. Thank you Om Yazir udah ngabarin. Thank you Om Royko juga yang udah catut nama gue. Gokil. Kafein Om Kevin jelas dibayar sering promosi Hoyo tiba-tiba. Ya World of Tevia jelas dibayar overreact milking konten Genshin sampai mampus kapitalis. World of Tevia gak ada nih ya, gue bukannya pengen jadi WK-nya Genshin. Kita lihat bigger pictures-nya lah.
nggak cuma satu game Genshin doang, misalkan ML, PUBG dan segala macam. Nggak ada salahnya ketika ada content creator yang emang cuma pengen fokus ke dalam satu game aja gitu. Mungkin orang tuh pasti bakal ngeliat kayak, oh content creator ML, content creator FF doang, lu bisa main FF doang gitu. Pada akhirnya kalau misalnya dalam Indian kontennya itu masih bagus untuk dibahas, masih bagus untuk dibuatin videonya, ya why not gitu loh. Milking, semuanya milking, bahkan anime kesukaan lu kayak Boruto itu di milking dari Naruto gitu loh. Masih banyak hal-hal yang emang dibilang di milking gitu. Bahkan ya Marvel pun di milking dari komiknya, terus DC pun di milking, dan masih banyak lagi. Ini Maraya denger dibayar hoy. Denger dibayar hoy. Kritik ke Genshin gak mau lagi plus dibungkam. Mulai dikit-dikit muji ke, gila loh. Kayak Om Royko bahkan tahu progres konten kreator mana yang udah mulai dikit-dikit muji Genshin, anjir. Kayak udah masuk ke dalam tahapan muji Genshin langsung ditandain. Nah, udah mulai. Serius man, hei para pemerintah lagi jadi buzzer. Gue nggak terlalu into dan gak terlalu suka ya disama-samain sama buzzer please. Seenggaknya uang gue tuh nggak yang haram-haram banget kalau dibanding sama buzzer man, sampai bisa memanipulasi suara, bisa ngebuat orang ribut gitu ya. Kalau misalnya dalam peperangan fandom ini, gue yakin konten kreator itu nggak banyak yang emang pengen ribut gitu fandomnya sendiri. Ya nggak tahu ya, mungkin ada gitu kan yang kayak gitu. Don't know. Tapi buat gue sendiri, gue sangat amat menghindari pada akhirnya ngebahas tentang hal-hal yang emang berbau pertikaian, kecuali emang seru dramanya. Nah kalau yang kreator ini buzzernya, ada yang kritik ke Genshin pasti dibela sampai mampus, menolak kemajuan gamenya, kritik dikit dibanet, dikata-katain skip story, ibarat pedang bermata dua, F2P aja belagu. Om Royko bahkan tahu counter argumen tiap kali ada orang yang mau ngebela Genshin. Gokil Om Royko. Lu lebih sepuh anjing dibandingin gua. Tapi please lah, jangan sama-samain gue sama buzzer man. It's too far man, it's too far. Oke, lu nggak apa-apa nandain gue di sini lah, tapi jangan sama-sama buzzer please. Man, seenggaknya kalau yang kreator tuh masih banyak yang emang mempertahankan kredibilitasnya ya, idealisnya dia untuk tidak menerima bayaran ketika emang lagi masa pilpres atau lagi masa kampanye. Termasuk gue sendiri yang gue udah dituduh 01, 02, 03 gara-gara gue cuma nobar debat pilpres doang gitu. Ngapain gue jadi buzzer Genshin dan dibayar dalam bentuk Primo Game. Allahu Akbar. Ini lucu banget. Please, ini lucu sampai dalam tahapan ini janganlah jadi sama-samain gue. Gue nggak pengen. Justru kayak kreator jadi perantara player untuk menyampaikan feedback, ini nggak salah. Kalau cecenya batu kayak developernya, gimana gamenya mau maju? Gini, yang batu itu siapa? Apakah orang yang nggak pengen kritikannya itu dikritik balik? Atau orang yang emang bener-bener cuma pengen sekedar mengkritik gitu loh? Kalau misalnya lu emang cuma sekedar mengkritik, lu harus tahu kalau misalnya kritikan lu nggak selamanya bisa diterima. Kadang bisa dikritik balik. Berbahayanya adalah jangan sampai lu nggak sadar kalau misalnya ketika lu mengkritik, lu seolah-olah tuh kayak orang yang dikritik sama diri lu sendiri. Dikritik balik sama orang tapi lu nggak menerima, tapi lu malah nggak mendengar. Apa bedanya? Terus gimana orang mau mendengarkan kritikan lu kalau misalnya lu pun sendiri nggak mau mendengar kritikan dari orang-orang? Sekedar petuah ya dari Om tua ini kepada Om Royko. Dan lu juga bisa lihat di kolom komentar orang-orang pun udah pada menanggapi postingan lu sendiri. Sayang loh, maksudnya kalau misalnya lu buat drama kayak di Twitter, lu bisa dapet duit anjing centang biru. Di Facebook lu malah digoreng. Gua nggak ada hard feeling sama sekali. Gua happy banget tiba-tiba nama gua tercatut, terus banyak banget orang-orang yang ngabarin gitu ya. Ini mungkin debut gua di grup GPU. Mungkin gua harus jiko kali ya. Malam-malam makan batagor, pulangnya ke Kalbar. Halo, aku Om Ray dari Bogor. Daerah yang sama seperti Ohim yang burung perkutut dan KTP-nya tersebar. Anjir jauh banget. Ya itu aja mungkin gue, terima kasih banyak. Jangan lupa tanggepin. Gue undur diri, sampai jumpa.